Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la Waalaikumsalam. ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kali ini kami akan melakukan pengabdian masyarakat ya dengan judul menumbuhkan kreativitas berwirausaha pemuda Rumbai di masa COVID-19 ya. Di sini timnya ada, bentar ya, saya share dulu bahannya. Ya, ini dia ya. Ada Bu Dwi pertama ya, Asnuriandi, yang kedua Ibu Dwika Lodia, yang ketiga Bapak Nurmansyah ya. Kebetulan Bapak Nurmansyah berhalangan hadir. Nah, jadi kami berdua ada di sini ya. Nanti bila ada pertanyaan nanti di sesi terakhir aja ya. Untuk saat ini saya akan mempresentasikan gambaran dulu ya. Apa sih kreativitas tadi? Apa sih inovasi tadi ya? Saya akan memulai. Ada nampak semuanya? Ada, Pak. Ada ya. Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pengabdian kepada masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Lancang Kuning ya. Menumbuhkan kreativitas berwirausaha pemuda Rumbai di masa pandemi COVID-19. Oke, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang disebut dengan kreativitas dan inovasi. Nah, di sini kreativitas dikatakan usaha memikirkan sesuatu atau kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Jadi ini suatu gagasan yang baru ya, yang belum ada atau yang sudah ada tapi ada yang berbeda ya. Itu disebut kreativitas. Di sini inovasi. Nah, ya, yang kedua, yang selanjutnya inovasi, yaitu suatu proses untuk menemukan dan mengimplementasikan sesuatu yang baru ke dalam situasi atau kondisi yang berbeda, kondisi yang belum ada dan belum dipikirkan sebelumnya. Nah, ini juga inovasi ini bagaimana ya melakukan ya, misalnya dia udah ada nih, dia bisa melakukan sesuatu yang baru. Misalnya contohnya ya, kalau dulu ya, contoh simpel aja lah ya, kalau dulu orang jual pisang hanya satu pisang aja ya, contohnya pisang goreng ya, yang di pasar hanya satu model aja ya. Nah, sekarang sudah ada yang dijual dengan piscok ya, pisang coklat, ada juga pisang keju ya. Nah, itu sebuah inovasi ya. Nah, itu dia ya. Oke, selanjutnya ini kita harus tahu seseorang yang disebut kreatif. Nah, apa sih yang disebut kreatif, orang kreatif tadi? Nah, ini yang pertama, terbuka terhadap pengalaman ya. Di sini mereka mau mencari ya apa namanya nih, yang baru ya. Dia mau melihat apa pengalaman-pengalaman dari orang lain ya. Jadi dia mau mengobservasi terus apa sih yang baru sehingga dia bisa bisa menumbuhkan kreativitas dia tadi ya. Terus pengamatan melihat cara yang biasa dilakukan orang. Ya, ini pengamatan ya, bagaimana cara orang tadi dalam melakukan usaha tadi. Terus keingintahuan. Nah, ini juga orang yang kreatif tadi dia berusaha untuk mencari tahu ya, mencari tahu apa yang akan dia laksanakan tadi ya, yang akan dia buat nanti. Misalnya apakah dia ingin melakukan kreativitas atau inovasi ya, untuk membangun usaha dia tadi ya. Yang keempat, menerima dan merekonsiliasi lawan yang tampak. Nah, ini
Jadi kalau ada pesaing, ya bagaimana bisa menerima, ya, atau bisa jadi kerjasama dengan lawan tadi ya. Nah, terus yang kelima selanjutnya ya, kemandirian dalam penilaian pikiran dan tindakan. Nah, ini bagaimana supaya dia mandiri ya dalam melakukan penilaian, pemikiran dan tindakannya. Terus dia percaya diri dan berani mengambil resiko. Nah, ini orang kreatif nih dia memang harus percaya diri ya dan harus berani mengambil resiko. Terus kesediaan untuk mengambil resiko yang diperhitungkan, ya. Nah, terus selanjutnya calculate risk, ya itu kalkulasi harus menilai juga ya risiko tuh besar atau kecil yang akan dampak kepada dirinya nanti. Terus ketekunan, ya. Terus fleksibel atau memiliki toleransi. Terus keaslian. Terus selanjutnya bebas dari rasa takut dan rasa gagal. Selanjutnya mau mendengarkan perasaan atau menggunakan intuisi. Ya, ini dia ya. Oke, selanjutnya. Ya. Nah, ini. Tuntutan kreativitas dalam bisnis masa kini. Nah, jadi kita harus tahu juga ya, tuntutannya apa sih dalam menghadapi kreativitas bisnis dalam masa kini ini. Yang pertama, agar memiliki keunggulan dibandingkan dengan pesaing dan mempertahankan eksistensi usaha, maka harus terus berupaya mencari sesuatu yang baru dan mengembangkan apa yang sudah ada agar menjadi lebih baik. Oleh karena itu, kreativitas sangat diperlukan oleh setiap wirausaha. Ya, di sini bagaimana kita harus memiliki keunggulan, ya, keunggulan dalam menjalani usaha tadi untuk mempertahankan usaha kita ini agar tetap dia berjalan terus berkesinambungan supaya usaha ini tidak ibaratnya tidak gagal lah gitu ya, tidak gagal dalam melakukan usaha tadi ya. Terus selanjutnya seorang wirausahaan harus memastikan bahwa kreativitas yang telah usang harus ada solusi yang lebih kreatif lagi. Nah, ini dia ya. Sekarang nih kira-kira usaha yang kita lakukan sebelum masa COVID ya, sebelum masa COVID itu bagaimana ya? Setelah masa COVID nih atau di dalam masa COVID nih, masa kini nih bagaimana? Ya, kita harus ada bagaimana supaya inovasi tadi yang kita lakukan tadi berjalan supaya ada impact kepada usaha kita tadi nih. Ya, misalnya dulu orang misalnya bisnis makanan ya misalnya apalah ya yang simple aja lah, pecel lele gitu ya. Pecel lele biasanya pecel lele orang yang datang ke tempat pecel tuh ya. Sekarang di masa COVID ya, di masa COVID atau mungkin di masa COVID sebelum COVID pun orang udah ada juga inovasi dari usaha tadi itu ya dengan adanya Gojek ya, Gojek. Nah, terus dengan adanya COVID nih mungkin orang bisa mengurangi lagi budget yang dikeluarkannya yang biasanya dia membuat usaha tadi dengan menyediakan tempat ya kan. Nah, dia bisa mengurangi lagi dengan cara dia tidak perlu adanya tempat ya, bisa dia dibuat di rumah dia aja, terus dia lakukan penjualan dengan sistem GoFood tadi ya. Nah, itu kan cara-cara terkini, itu kan cara-cara kreatif ya dalam memasarkan produknya tadi ya. Nah, terus selanjutnya, nah di sini para peneliti telah mengatakan bahwa kreativitas menyangkut keputusan-keputusan tentang apa yang Anda inginkan dan bagaimana Anda melakukannya dengan lebih baik. Nah, ini dia ya. Bagaimana ini kata peneliti bahwa kreativitas menyangkut keputusan-keputusan tentang apa yang Anda inginkan. Jadi
orang yang kreatif tadi, ya, bagaimana orang yang kreatif tadi bisa memutuskan bisa membuat keputusan-keputusan, ya, yang ingin dicapainya tadi, ya, supaya usahanya tadi bisa lebih berkembang dan lebih maju, ya. Terus selanjutnya, jadi urutan tersebut melibatkan sebuah proses, bukan hanya melibatkan hasil akhir yang diharapkan, sehingga kita tidak perlu merasa sangat terbebani untuk menjadi kreatif. Ya, ini tuntutan dari kreativitas dalam bisnis usaha masa kini. Selanjutnya, hambatan-hambatan dalam kreativitas, ya. Nah, ini dia, ya. Biasanya orang mau membuka usaha, ya, pasti ada rasa ini di dalam dirinya, ya. Yang pertama, kurangnya tujuan dari diri Anda, ya. Nah, ini kita mau membuka usaha nih, mau menjalankan usaha nih, ya. Tapi kita tidak punya tujuan, ya. Misalnya tujuannya, ya, saya ingin mengembangkan usaha saya, misalnya saya yang tadi usahanya pecel lele, ya, misalnya 1 tempat, bisa 2 tempat, 3 tempat, nah itu dia, ya. Tapi di sini dalam dirinya tidak ada, ya, saya mau bikin usaha, ya buka aja usaha 1 aja gitu, ya. Jadi akhirnya tak ada inovasi tadi, tak ada pengembangan tadi, kan. Jadi tujuannya tak ada, ya. Sehingga tidak ada dorongan supaya maju, ya. Nah, inilah dia perlu adanya tujuan dari berwirausaha tadi, ya, untuk menumbuhkan kreativitas tadi, ya. Terus yang kedua, takut untuk gagal. Nah, ini jelas, ya. Sangat banyak orang ingin memulai, tapi gimana, ya, takut nanti kita gagal nih, takut ini kita gini, ya. Nah, ini dia kendala juga, ya, dalam menumbuhkan kreativitas tadi, ya. Terus takut dalam penolakan. Nah, nanti kita udah bikin usaha nih, kita udah nanti aja, akhirnya nggak jadi, ya, dalam usaha, takut dalam penolakan. Jadi ini kira-kira usaha kita nih laku nggak, ya? Nah, atau ditolak orang, ya? Ditolak orang nggak, ya? Kan itu, ya. Nah, ini juga harus kita singkirkan, ya, bagaimana supaya hambatan-hambatan ini tidak ada, ya, bisa dikurangi atau diredam gitu, ya. Selanjutnya, jangan mengubah atau beradaptasi dengan situasi, ya. Nah, ini dia, ya, yang harus dilakukan, ya. Yang selanjutnya, tidak berpikir positif. Tidak berpikir, maksudnya ini tidak berpikir negatif, ya, bukan positif, ya. Harus berpikir positif, ya. Nah, jadi selanjutnya harus berpikir ini terlalu rasional dan tidak improvisasi. Nah, ini hambatan-hambatan yang terjadi dalam kreativitas tadi, ya. Ini terlalu rasional nih, ibaratnya dia memikirkan sesuatu tuh terlampau kali, ya. Jadi ada rasa cemas dalam diri akhirnya, kan. Kalau udah berpikir terlampau rasional kali, kan. Jadi dalam berwirausaha nih, dalam menumbuhkan kreativitas nih, kita supaya bagaimana usaha yang kita lakukan tadi, ya, kita lakukan aja langsung, ya. Kita tidak perlu berpikir panjang, ya. Bagaimana ini itu kan berpikir rasional, ya. Jadi lakukan aja dulu, nanti apabila Oke, ini tadi sampai hambatan, ya. Selanjutnya, ini hambatan-hambatan, ya, tadi, ya. Nah, terus cara menumbuhkan kreativitas. Nah, tadi udah kita tahu hambatannya. Terus kita bagaimana cara menumbuhkannya, ya, menumbuhkan kreativitas tadi, ya. Yang pertama, motivasi tinggi, bekerja cerdas, kreatif dan inovasi. Ya.
Yang selanjutnya, yang kedua, tidak takut mencoba hal yang baru. Yang ketiga, belajar dari pengalaman, keberhasilan dan kegagalan orang lain. Ya, ini kita harus belajar dari keberhasilan dan kegagalan orang lain ya dalam berwirausaha tadi ya. Terus berada di lingkungan orang-orang yang baik dan memberikan inovasi positif. Selanjutnya, menjual hobi, keahlian yang kita miliki, ya. Hobinya apa? Misalnya hobinya desain grafis, ya, atau mengedit video, nah itu bisa juga tuh ya. Dijual. Sekarang untuk jasa edit video, ya, itu antara sekitar 200.000 sampai 1,5 juta, ya. Nah, itu kalau kita memiliki keahlian dalam mengedit video tadi, ya, kita bisa jadi suatu peluang usaha bagi kita ya. Contohnya sekarang ini kan banyak yang apa ya, banyak yang orang yang memiliki apa namanya, ibaratnya pesta orang pesta ya. Orang pesta itu kan tidak hanya sekarang nih ya, tuntutannya bukan hanya menyebarkan undangan aja ya. Jadi sekarang undangannya udah bisa undangan pakai video gitu ya. Video. Nah, kalau pandai kita dalam mengedit video, nah, itu salah satu peluang usaha dalam dalam untuk meningkatkan pundi-pundi apa kita ya, pundi-pundi duit kita ya, duit saku kita ya. Terus selanjutnya cekatan untuk memulai dan menjalani sebuah peluang usaha. Nah, ini dia harus juga kita bisa melihat ya momen-momen suatu usaha tadi ya. Nah, selanjutnya mau menerima kritikan dan masukan orang lain. Nah, ini juga kita harus berani menerima masukan atau kritikan dari orang lain. Terus mau bersilaturahmi bukan hanya kopdar, namun komunikasi via sosmed bisa dilakukan. Nah, ini di masa pandemi, jadi tidak boleh kopdar ya. Nah, nanti kalau kopdar, bisa-bisa Satpol PP merazia kita, langsung dites swab ya. Jadi kita bisa berkomunikasi juga, ya kayak gini lah ya. Kita bisa melakukan komunikasi ya via sosmed ya, misalnya Zoom, Google, apa namanya lagi, satu lagi Google Meet ya, Google Meet, atau bisa juga melalui WhatsApp pun bisa juga ya. Nah, jadi itu bisa kita membangun silaturahmi tadi supaya kita bisa mencari ilmu juga ya dari kegiatan usaha kita yang akan kita lakukan nantinya. Terus jangan pasrah dengan keadaan, berani ngambil resiko dan siap menerima kegagalan. Ya. Selanjutnya konsisten, ulet dan tekun. Ya. Nah, ini jelas ya, kita harus konsisten ya, ya dalam menjalani usaha. Ya, ketika dia belum usaha tadi belum meningkat ya, kita harus tetap mempertahankan bagaimana dalam menjalankan usaha tadi tetap selalu kita jaga ya, semangat kita ya dalam menjalani usaha tadi. Itu yang di nomor pertama kan ada motivasi tinggi ya, terus ulet dan tekun. Oke, selanjutnya proses pengembangan kreativitas. Nah, di sini yang pertama persiapan, yang kedua inkubasi, yang ketiga penerangan, yang keempat verifikasi ya. Nah, di sini kita harus melihat juga ya. Yang pertama persiapan, proses pengumpulan informasi. Nah, ini caranya ya, kita harus mengumpulkan informasi dulu. Apa ya usaha ini, usaha yang kita lakukan ya, kita cari informasinya dulu. Terus menganalisa dan mengeksplor solusi. Selanjutnya inkubasi. Alam bawah sadar memerlukan waktu untuk merefleksi informasi yang dikumpulkan. Terus selanjutnya penerangan. Inspirasi tidak datang saat seseorang sedang memikirkan suatu masalah, melainkan ketika dia berada dalam keadaan yang rileks. Nah, ini dia ya. Jadi ketika kita dalam ada masalah, dalam menjalankan usaha tadi, ya
tenangkan dulu ya. Nah, jadi ketika setelah rileks kita akan menemukan solusi-solusinya. Terus verifikasi. Bagi wirausahaan, menguji ide, memastikan akurasi dan manfaatnya dijalankan dengan melakukan percobaan, simulasi, dan pengujian. Nah, ini dari proses pengembangan kreativitas. Selanjutnya, ini teknik menggali kreativitas. Nah, yang pertama, jangan terlalu cepat membuat asumsi. Ya, jadi kalau kita bertanya ke orang ya, misalnya, orang ini usaha ini, nah, nanti kita langsung, enggak tepat untuk saya, enggak cocok untuk saya. Jangan terlampau mengambil asumsi yang berlebih ya. Jadi kita lihat dulu ya perkembangannya. Kalau memang dia memang usaha tadi itu cocok untuk kita lakukan ya. Kalau memang belum cocok, kita coba gali ya. Karena ketika kita telah bertanya ke orang ya, kita telah memunculkan kreativitas tadi ya. Nah, oke, selanjutnya lihat hal dari sudut pandang orang lain. Ya, ini kita harus melihat dari sudut pandang orang lain. Terus menghindari pikiran pimplan, terus menghilangkan kebiasaan malas berpikir, terus berpikirlah seperti anak kecil. Ah, ini juga apa sih berpikirlah seperti anak kecil. Nah, ini sebagai apa juga ya? Ibaratnya sebagai supaya kita nih jangan berpikir apa namanya nih, kita menutup, kalau orang dewasa nih menutup pandangan-pandangan dari orang lain. Jadi kalau berpikir anak kecil ini dia berusaha ingin mencari tahu ya, menggali terus. Apa nih? Kalau anak kecil kan, Pak, ini apa Pak? Ini apa nih Bang? Nah, gitu ya, dia bertanya terus ya. Nah, terus belajar melihat detail dan makronya ya. Terus berpikirlah untuk diri kita. Oke, ini teknik dalam menggali kreativitas. Nah, terus kita masuk lagi ke tadi kreativitas, kita masuk bagaimana arti pentingnya inovasi. Jadi, untuk membangun perusahaan atau inovatif, Kotler menekankan, nah ini berdasarkan teori sedikit ya, pentingnya sejumlah faktor sebagai berikut. Yang pertama, adanya budaya penemuan. Setiap organisasi bisnis harus disesaki orang-orang yang punya semangat inovasi. Ya, itu dia. Yang kedua, mengembangkan inovasi sebaiknya berdasarkan riset, sebab perusahaan dikatakan inovatif kalau secara sengaja membangun dan melakukan proses untuk menghasilkan temuan baru. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ya, dari arti pentingnya inovasi tadi, seorang wirausaha harus segera menerjemahkan mimpi-mimpinya menjadi inovasi untuk mengembangkan bisnisnya. Inovasi adalah kreativitas yang diterjemahkan menjadi suatu yang dapat diimplementasikan dan memberikan nilai tambah atas sumber daya yang kita miliki. Nah, itu dari inovasi, arti pentingnya inovasi yang ketiga. Oke, selanjutnya, nah, di sini ada ciri-ciri dari inovasi. Yang pertama, memiliki kekhasan atau kekhususan atau khusus. Artinya, suatu inovasi memiliki ciri yang sangat khas dalam arti ide, program, tatanan, sistem, termasuk kemungkinan hasil yang diharapkan. Terus selanjutnya, memiliki ciri atau unsur kebaruan. Ya. Dalam arti suatu inovasi harus memiliki karakteristik sebagai sebuah karya dan sebuah pemikiran yang memiliki kadar originalitas dan kebaruan. Oke, yang selanjutnya, program inovasi dilaksanakan melalui program yang terencana dalam arti bahwa suatu inovasi dilakukan melalui suatu proses yang tidak tergesa-gesa, namun kegiatan inovasi dipersiapkan secara matang dengan program yang jelas dan direncanakan terlebih dahulu. Yang keempat, inovasi digulirkan. Inovasi yang digulirkan memiliki tujuan. Program inovasi yang dilakukan harus memiliki arah
yang dicapai termasuk arah dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, ini ada ciri-ciri dari inovasi tadi. Ada 4 ya ciri-cirinya. Selanjutnya nih ada jenis-jenis inovasi, ada penemuan, pengembangan, duplikasi, dan sintetis. Di sini penemuan dikatakan kreasi suatu produk atau jasa atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Konsep ini cenderung di revolusioner, contohnya penemuan pesawat terbang. Nah, ini oleh Wright bersaudara atau telepon oleh Alexander Graham Bell. Nah, ini kreativitas kreasi ya dalam suatu produk atau jasa tadi ya. Terus pengembangan. Pengembangan suatu produk, jasa atau proses yang sudah ada. Nah, ini pengembangan ya. Jadi suatu produk tadi dah ada, jasa tadi dah ada ya. Konsep seperti ini menjadi aplikasi ide yang telah ada berbeda, misalnya nih ya, pengembangan McDonald ya, McD oleh Ray Kroc ya. Kemarin ada inovasi yang dilakukan ya dalam penjualan apa tadi ya, penjualan McDonald tadi ya. Terus ada duplikasi. Peniruan suatu produk, jasa, atau proses yang telah ada. Nah, ini duplikasi ini ya penjualan yang ada ya. Misalnya kalau sekarang kan udah banyak nih contohnya yang duplikasi itu. Ya, misalnya dulu awalnya KFC, sekarang udah ada CFC. Udah ada juga apa sekarang? Ayam organik ya. Organik ya, banyak ya duplikasi itu ya, penjualan itu ayam goreng ya. Di sini juga ada dikatakan contohnya oh ya, meskipun demikian duplikasi bukan semata meniru melainkan menambah sentuhan kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu menerangkan persaingan. Misalnya ya di sini duplikasi perawatan gigi oleh Dentalen ya. Oke, selanjutnya sintesis. Perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Nah, sintesis nih. Jadi perpaduan konsep-konsep dan faktor-faktor yang sudah ada ya menjadi formulasi baru. Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah ditemukan dan dibentuk sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan dengan cara baru, misalnya sintesis pada arloji oleh Casio. Ya, ini dia dari jenis-jenis inovasi. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia ya. Nih. Apa sih usaha-usaha yang bisa dilakukan di masa pandemi? Nah, nih. Yang pertama, bisnis makanan. Ya. Bisnis makanan. Nah, ini sangat menjamur sekarang ya. Namun orang ini yang bisa berinovasi dan kreativitas ya. Sekarang contohnya banyak makanan-makanan yang telah disajikan dengan yang baik ya, yang dengan baik dengan yang kemasan yang baik, dengan rasa yang baik ya. Nah, terus ada juga yang keduanya ada jasa desain grafis. Nah, jasa desain grafis bisa juga dilakukan di masa pandemi nih, ya. Jadi membikin spanduk ya atau membikin background ya. Nah, itu sebagai suatu peluang usaha di masa pandemi. Ya. Yang kedua, nah ini yang biasa ya. Jual pulsa atau paket data ya. Ini bisa juga dilakukan di masa pandemi. Nah, ya, selanjutnya ya otomatis ya yang harus dilakukan ya jual masker ya. Jual masker ini dilaku juga ya. Dilaku juga karena memang kebutuhan sekarang nih ya. Kebutuhan masyarakat dalam menjaga kesehatannya ya, prokes ya, protokol kesehatan. Nah, terus selanjutnya penulis lepas. Nah, ini coba lah ya yang punya bakat menulis, tulislah
bisa ditulis terus dipublikasikan, ya, dipublikasikan ke media cetak atau kemanapun. Nanti biasanya kalau tulisan kita bagus akan dihargai oleh orang lain, ya. Terus, ini juga menjual hand sanitizer, ya, menjual hand sanitizer ini kan untuk menjaga tangan kita supaya jangan bervirus, ya. Terus juga bisnis sembako. Ini cocok juga di masa pandemi, ya. Karena kebutuhan sembako tuh ya tetap ada juga terus ya, enggak pun di masa pandemi ada juga. Cuman di masa pandemi ini kita tumbuhkan bagaimana bisnis sembako ini bisa berjalan terus, ya, dengan cara inovasi, ya. Misalnya saya bisa kasih cara bagaimana supaya usaha harian kita bisa laku di masyarakat, ya, dan tanpa harus menggunakan toko, ya, tanpa harus mempunyai tempat, ya. Ini contohnya misalnya kita membuka usaha kedai harian, ya. Kedai harian ini kita bikin listnya, list bahan-bahannya, apa sih barang-barangnya, ya, barang-barang yang kita jual tadi kita list, ya. Misalnya sampo Sunsil, ya, sampo ini, sampo itu kita list, bikin dalam bentuk kertas, nanti di sebelahnya bikin jumlahnya, jumlah yang apa, terus ini nih kita bisa sebarkan ke ke masyarakat yang ada di sekitar kita, ya. Nanti setelah dapat pembelian tadi, misalnya kita orang tuh nggak harus ngantar kertas tadi ke kita, atau kita cuma bikin dalam bentuk PDF aja, ya. Jadi orang tuh contreng-contreng aja, terus bikin tinggal menambah aja berapa buah gitu kan. Misalnya mau beras anak daro misalnya karung yang 10 kilo atau yang 10, ya. Itu harus kita bikin rinciannya yang jelas di PDF tadi. Terus orang tuh tinggal ngirim ke kita, ya. Terus nanti kita balas dia dengan nominal sekian, nanti kita antar barangnya. Itu salah satu inovasi, ya. Jadi sekarang bukan lagi namanya konsumen datang kepada pelanggan, tapi sekarang bagaimana pelanggan bisa mendatangi konsumen dengan memberikan barang yang dibutuhkan konsumen tadi. Oke, ini yang selanjutnya, ya. Bagaimana ini investasi emas, ya. Ya, investasi emas ini juga produk, ya, produk yang sangat berharga di masa pandemi ini, ya. Jadi ya macam saya lah, ya, saya juga jual emas mini, ya. Ini salah satu cara bagaimana dalam melakukan bisnis di masa pandemi. Terus selanjutnya jasa pembuatan video. Yang telah saya bilang tadi, ya, jasa pembuatan video ini harganya sekarang jasa pembuatan ini 200.000 sampai 1,5 juta, ya. Ini bisa digunakan untuk jasa dalam pembuatan surat undangan pernikahan, akikahan, atau sunatan. Itu bisa dibuat, ya. Jadi kalau ingin belajar boleh sama saya pun boleh juga, ya. Saya juga bisa ngajarin cara pembuatan videonya, ya. Tentu ada apanya, ya. Nggak, bercanda aja. Oke, ya. Selanjutnya ada jual pakaian, ya. Jual pakaian ini juga yang cocok di masa pandemi, ya. Ini nggak pun di masa pandemi cocok juga, ya. Tapi jual pakaian ini bagaimana jual pakaian ini kita melakukan inovasi tadi, ya. Tidak harus kita memajangkan di sebuah toko, kita cuman mengeser-ngeser foto yang ada di pakaian tadi dengan ukuran yang lengkap, ya. Orang tinggal memesan pakaian ke kita. Oke, ya. Jadi inilah dia, ya, rangkaian dari kegiatan dalam menumbuhkan kreativitas berwirausaha di masa pandemi, ya. Sedikit saya ingin mengasih motivasi, ya, motivasi supaya
kita bisa terbangun ya, terbangun usaha ya, bisa menciptakan usaha ya, dimulai dari sekarang, bukan dimulai karena ada duit ya, bukan dimulai karena ada duit ya, karena orang berpikir untuk berusaha itu harus ada modal ya. Ini saya sedikit kasih pengetahuan supaya kita bisa menciptakan usaha tadi ya dengan cara yang lain ya. Ini dia ya. Nah, di sini saya bikin 3B ya dalam kunci sukses. Nah, di sini dikatakan bila kita dalam melakukan 3B tadi nih, kita bisa menggenggam dunia. Yang pertama, botol ya, nih bantuan orang, tenaga orang lain. Ya, bantuan orang, tenaga orang lain. Apa nih? Nah, misalnya kita nih punya duit ya. Punya duit tapi tidak punya tenaga, Ibaratnya tidak bisa kita kerja sendiri gitu ya. Nah, jadi kita mempekerjakan orang lain. Nah, ini kita gunakan ilmu botol ya. Terus ada ilmu kedua yang disebut ilmu bodol, bantuan orang, duit orang lain. Nah, jadi kita punya ide, tapi tidak punya duit ya. Kita punya ide tapi tidak punya duit, kita punya tenaga tapi tidak punya duit ya. Nah, kita bekerja dengan orang lain ya. Ini digunakan yang namanya ilmu bodol ya, bantuan orang, duit orang lain. Jadi kita bekerja dengan orang lain ya. Bagaimana ini saya punya usaha nih ya, punya usaha Pak Bu. Nah, cuman saya tidak ada modal, bisa nggak bantu saya untuk memodali usaha ini supaya jalannya lebih bagus? Nanti bagi dua lah gitu kan. Nah, apanya keuntungannya kayak gitu. Bisa juga ya kita lakukan ilmu bodol tadi. Yang ketiga ada ilmu bobol, bantuan orang lain ya. Apa sih nih bobol nih gitu kan? Ini dikatakan di sini bobol tadi dia tidak punya duit, tidak punya tenaga. Hah? Gimana tuh? Nggak punya duit, nggak punya tenaga, tapi ingin melakukan usaha. Bisa. Ya, bisa. Nah, gunakan ilmu bobol tadi. Misalnya, ini ada orang yang punya duit. Ya. Ini ada orang yang punya tenaga. Ya. Sedangkan kita nggak punya kedua nih tadi. Kita adu orang yang punya duit dengan punya tenaga tadi. Kita bikin satu kegiatan yang bisa melakukan usaha tadi. Ya. Nah, ini dia yang kita lakukan ya. Contoh kecil aja lah ya. Seorang yang di pasar ya, yang di tukang-tukang pakang tuh ya. Tukang pakang tuh dia tidak punya duit ya. Tidak punya duit. Tapi dia bisa menghasilkan duit tadi ya dengan cara apa? Ini ada orang yang punya mobil, misalnya dia pakang mobil, punya mobil, terus ini ada orang yang mau membeli. Orang membeli ini ada duit ya kan? Nah, diadukannya sehingga dia dapat keuntungan dari itu. Jadi kalau kita punya usaha ya ibaratnya kalau kita tidak punya apapun ya kita punya kawan yang punya ide, kita punya kawan yang punya duit, kita gabungkan, kita join gitu kan. Nah, kita lakukan usaha tadi. Jadi coach-nya ya yang ini lakukan 3B. Kalau Anda bisa melakukan 3B tadi, Anda bisa menggenggam dunia. Ya, demikian dari saya. Bila ada pertanyaan, silakan. Terima kasih. Nah, ini dia ya. Oke, ada yang mau bertanya? Oke lah ya, kalau nanti ada pertanyaan, saya tunggu 5 menit. Untuk saat ini, record-nya saya tutup dulu ya. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.